pemirsa, sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat ini juga kembali berhasil mengungkap kasus perdagangan bayi lintas negara. 6 orang tersangka berhasil diamankan yang diduga kuat terlibat dalam jaringan penjualan bayi ke luar negeri. Jadi ini adalah 6 tersangka yang berhasil ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat dalam pengembangan kasus penjualan bayi jaringan internasional ke wilayah Singapura. Keenam wanita berinisial TSH, KR, DI, DA, FL, dan ML diamankan di wilayah Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak dan Kuburaya, dan tiba di Polda Jawa Barat pada Selasa malam. 4 orang diantaranya telah dibawa ke Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan intensif, sementara 2 lainnya tidak dilakukan penahanan karena kondisi tengah hamil. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang istiqamah di jalannya. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mengkaji salah satu isu penting dalam kehidupan manusia, yaitu larangan jual beli manusia dan bayi dalam pandangan Islam. Praktik ini bukan hanya melanggar hukum kemanusiaan, tapi juga bertentangan secara tegas dengan ajaran Islam yang luhur dan penuh kasih sayang. Kedudukan manusia dalam Islam. Dalam Islam, setiap manusia memiliki martabat yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam." Quran Surat Al-Isra ayat 70. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia, tanpa membedakan ras, usia, maupun status sosial, memiliki kehormatan yang tidak boleh direndahkan. Termasuk di dalamnya adalah bayi dan anak-anak yang belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Larangan memperjualbelikan manusia. Islam secara tegas melarang segala bentuk perbudakan dan perdagangan manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ada 3 golongan yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang menjual orang yang merdeka dan memakan hasil penjualannya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa memperjualbelikan manusia, termasuk bayi dan anak-anak, adalah dosa besar. Perbuatan ini menghilangkan hak asasi seseorang dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Perlindungan terhadap anak dan bayi. Anak dan bayi dalam Islam memiliki hak yang harus dijaga, hak untuk hidup, hak untuk diasuh dengan baik, dan hak untuk tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih. Rasulullah SAW sangat mencintai anak-anak dan selalu mencontohkan kasih sayang terhadap mereka. Praktik jual beli bayi, baik untuk adopsi ilegal, eksploitasi, atau perdagangan organ, adalah bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip kasih sayang dan perlindungan terhadap yang lemah dalam Islam. Hukum dan sanksi dalam Islam. Islam mendorong penerapan keadilan dan hukuman bagi pelaku kejahatan kemanusiaan. Orang yang memperdagangkan manusia atau bayi termasuk dalam pelaku dosa besar dan zalim. Mereka harus dihukum sesuai dengan syariat dan ketentuan negara demi melindungi hak-hak manusia. Penutup. Saudaraku, marilah kita semua menjunjung tinggi ajaran Islam yang menghormati hak dan martabat setiap manusia. Jauhilah segala bentuk praktik yang merendahkan kemanusiaan, seperti jual beli manusia dan bayi. Kita harus menjadi pelindung bagi yang lemah, bukan sebaliknya menjadi pelaku kejahatan terhadap mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari perbuatan zalim dan menjadikan kita sebagai hamba yang adil dan berkasih sayang. Amin. Wallahu a'lam bisyawab.